Oke, di video kali ini gue akan menjelaskan kepada kalian bagaimana caranya membaca data dan mengevaluasi iklan kalian berdasarkan event atau peristiwa yang terjadi di landing page atau halaman penawaran atau di website penjualan kita gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama-tama kalian bisa lihat di bagian kolom ini adalah kolom-kolom yang disediakan sama Facebook untuk kalian melihat data atau matriks-matriks yang ada di dashboardnya Meta gitu ya. Nah, kalau kalian klik kinerja, itu nanti matriksnya ada penayangan, ada hasil, terus biaya per hasil, cost per result, anggaran atau budget, kemudian ada jumlah yang dibelanjakan atau budget spend, kemudian impression, kemudian ada reach atau jangkauan, dan lain-lain gitu ya nih. Kalian tuh tinggal klik aja, itu akan berubah sesuai dengan list yang tadi. Kalau kalian klik kinerja dan klik, atau performance and click kalau untuk yang berbahasa Inggris dashboardnya itu nanti dia akan keluar matriks-matriks yang ada di sini gitu. Jadi ini sudah settingannya Facebook gitu ya. Nah, untuk melihat matriks event atau peristiwa, kalian harus terlebih dahulu menyesuaikan kolom yang ada di sini gitu. Jadi kalian customize kolom. Kalau yang pakai bahasa Inggris, kalian klik aja di sini. Nah, kalian hapus dulu semuanya. Oke. Nah, yang pertama gue akan masukin itu biasanya spend atau belanja. Jumlah yang dibelanjakan, atau budget spend ya. Kemudian gue akan lihat impresi. Oke, jadi budget yang keluar udah berapa, dapat impresi berapa. Kemudian gue mau lihat CPM-nya, cost per mile-nya atau cost per 1000 orangnya. Oke, kemudian dari CPM kita ke klik outbound. Jadi berapa jumlah orang yang klik keluar dari platform Meta gitu. Dari ngeliat iklan kalian, berapa orang yang ngeklik terus pindah ke halaman penawaran kalian gitu. Jadi setup klik outbound, kemudian biaya per klik. Nah, setelah itu landing page view. Nah, halaman landas, halaman landing page. Nah, ini nih, landing page view. Kemudian klik bagian yang tayangan halaman, tujuan situs web. Halaman landasnya, checklistnya yang ini aja. Jangan yang aplikasi. Kemudian checklist juga biayanya, cost per landing page view-nya, cost per tayangan halaman landas. Jadi udah, kemudian nanti gue jelasin satu-satu flow-nya. Kemudian setelah itu kalian setup. Habis orang lihat landing page view, biasanya page berikutnya add pembayaran atau add payment info kalau yang pakai bahasa Inggris. Penambahan info pembayaran, klik total dan cost-nya dan biayanya. Ini klik yang situs web. Nah, kemudian initiate checkout atau inisiasi pembayaran. Klik juga bagian klik yang di biayanya juga diklik. Kemudian terakhir purchase atau pembelian. Pembelian situs web yang kalian checklist. Nah, kemudian kalian terapkan. Nah, bisa kalian lihat nih dari 5 hari yang tadi, yang dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13, kita bisa melihat datanya event apa saja yang terjadi gitu sebelum sampai di pembelian gitu. Nah, kita lihat ya.
Oke, ini masih ada yang kurang. Kalian bikin lagi custom metric sendiri, bikin persentase dari tiap-tiap event yang terjadi. Misalnya kalian bikin nih. Nah, kalian klik kalian klik tab khusus, kalian klik buat metrik khusus. Nah, di sini kasih nama metriknya. Ini misalkan OC, outbound click ke LP atau landing page gitu. LPV, landing page view. Kasih keterangan ini persentase outbound click ke LPV. Nah, rumusnya itu halaman landas atau landing page view kalau yang di bahasa Inggris dibagi dengan outbound click, masukin metriknya, dikali 100. Nih ya, angka. Oke. Jadi landing page view dibagi outbound click dikali 100 gitu. Buat metriknya. Klik. Oh, sorry. Ini harus klik ini nih, dibagi. Nah, kemudian klik buat metrik. Nah, kan ada nih nanti OC to LPV gitu. Nah, ini OC to LPV-nya digeser aja di sini gitu. Di bawah biaya per klik outbound gitu. Nanti kalau kalian udah terapkan, kalau udah diklik terapkan, nanti akan ada di sini nih metriknya OC to LPV gitu. Berapa persen dari outbound click nih 729 yang ke halaman landing page gitu. Yang pindah tuh berapa persen? Nah, ini persentasenya nih 100% karena dari yang klik segini, yang sampai di halaman landing page view segini gitu. Nah, setelah itu kalian sesuaikan lagi, bikin lagi metriknya itu LPV to API. Artinya ini persentase LPV ke API gitu. Jadi berapa banyak sih orang yang tiba di landing page kalian atau di halaman penawaran kalian, kemudian berpindah ke halaman checkout page atau halaman order gitu. Jadi kalian bisa ngeliat tuh persentase orang yang datang ke landing page, berapa persen sih yang pindah ke halaman checkout page gitu. Nah, cara setupnya kalian di sini API-nya, metriknya tuh yang pembayaran, penambahan info pembayaran, kemudian dibagi dengan jumlah landing page view dikali 100. Nah, kemudian klik buat metrik. Nah, ini LPV to IP, klik aja. Kemudian simpan sebagai preset column misalkan. Ini kasih nama terserah kalian. Simpan. Nah, nanti dia akan muncul metriknya di sini. Mana tadi? Oh, belum digeser. Ayo kita geser lagi. Kita geser di setelah LPV, setelah landing page view. Nah, nih di sini. Oke. Nah, di sini kan kelihatan nih angka 13,93. Artinya jumlah tayangan landas, jumlah landing page view dari 732 kemudian berpindah ke halaman checkout page di penambahan info pembayaran itu 102 orang. Jadi yang tadinya di halaman pertama itu ada 732 orang yang melihat halaman penawaran kita, kemudian yang ngeklik tombol order terus dia pindah ke halaman form isi data itu cuma ada 102 orang. Nah, berapa persentasenya? Persentasenya itu 13,93% gitu. Kenapa kalian buat ini? Karena ini akan nanti jadi tolak ukur kalian gitu. Berapa persen orang yang pindah dari halaman penawaran ke checkout page yang masih masuk ke kategori
menguntungkan gitu. Nanti kalian bisa lihat nih ada masalah di mana gitu. Funnel kalian tuh di halaman penawarannya tuh yang salah di bagian mananya gitu. Nah, ini juga belum selesai, kalian masih harus menambahkan 2 lagi, yaitu kalian membuat metrik yang namanya IC atau initiate checkout. Itu kalian lihat, kalian bikin API to IC. Nah, ini gue bisa kasih keterangan orang yang pindah atau API ke IC gitu, persentase. Nah, berapa banyak orang yang dari halaman isi data benar-benar mengsubmit data mereka atau melakukan order gitu sampai masuk ke dalam Skalef kalian. Kalian bisa masukkan metriknya. Nah, tadi kan ini ya, menambahkan info pembayaran. Sekarang yang ini. Kemudian dibagi event sebelumnya, yaitu penambahan info pembayaran dikali 100. Nah, klik buat metrik. Nah, kalian klik nih API to IC. Kalian geser setelah ini, bebas sih. Nah, di sini. Oke, kemudian buat lagi satu lagi setelah itu, IC to purchase. Apa nih artinya? Artinya berapa banyak orang yang order, benar-benar beli gitu, benar-benar melakukan pembayaran. Nah, di sini kalian tulis pembelian dibagi initiate checkout dikali 100. Klik buat metrik, kemudian simpan. Sorry. Nah, oke, IC API itu IC. Oke. Nah, kalian klik simpan. Nah, kalau ini udah jadi conversion metric kalian, baru kalian nanti bisa membaca data berdasarkan event yang terjadi atau yang sudah terekam oleh pixel meta kita gitu. Nah, mari ayo kita mulai. Nah, dari sini ya. Nah, kita sortir dulu tanggalnya 9 sampai 13, 5 hari berjalan. Oke. Yang pertama, metrik pertama, kita lihat spend-nya sudah terbelanjakan 2.439.000. Lalu iklan ini mendapatkan 132.000 impresi, atau orang udah lihat iklannya sebanyak ini 132.000 dengan CPM-nya 18.468. Artinya gue menjangkau 1.000 orang itu, tiap 1.000 orang gue cuma bayar 18.468. Lalu mendapatkan outbound click 729, orang yang mengklik kemudian berpindah keluar dari platform Meta itu ada 729. Lalu yang sampai itu ada di halaman penayangan, halaman landing page gua itu ada 732. Nah, dengan biaya per landing page view itu 3.332. Nah, tadi harga kliknya 3.346 per satu klik ini. Kemudian harga per landing page view-nya ini 3.332. Dari mana angka-angka ini? Ya dari budget spend dibagi dengan jumlah event yang terjadi gitu. Nah, ini kan landing page view-nya 732. Berarti dari 2.400.000 tadi dibagi 732. Nah, ini dapat 3.332. Gitu. Nah, persentase yang terjadi dari klik sampai landing page view ini ada 100%. Oh, berarti orang yang ngeklik sampai di halaman penawaran kita itu nggak berkurang gitu. Ini mungkin ada kesalahan data atau gimana. Biasanya tayangan halaman landas ini lebih kecil daripada klik outbound gitu. Nah, kemudian di bagian LPV to API, nah dari 732 orang yang sampai di halaman pertama, ternyata ada 102 orang yang berpindah ke halaman checkout page atau halaman form order gua gitu. Dengan persentase sebesar 14%.
gitu. Nah, dari 102 orang ini kemudian mereka berpindah lagi. Jadi kita bisa melihat pergerakan atau apa saja event yang terjadi di halaman website kita. Karena kita sudah menanamkan Facebook Pixel atau Metapixel di Skalef kita gitu, di halaman penawaran kita. Nah, kemudian kita akan lihat lagi dari penambahan info pembayaran atau API, berapa sih yang pindah ke initiate checkout gitu. Berapa orang yang benar-benar mengisi form order gitu. Nah, ternyata dari halaman form tadi yang benar-benar submit order ada 67 orang gitu. Dengan persentase 65% gitu. Nah, kemudian terjadi purchase yang benar-benar bayar dari 67 orang yang order, ada 57 pembelian dengan harga per pembelian 42.792 gitu. Dapatnya angka dari mana ini 42? Ya dari 2.400.000 dibagi 57. Tuh. Nah, ternyata dengan persentase berapa persen? Berapa nih? Salah nih kayaknya. Salah ini. Rumusnya salah ini. Nah, ternyata persentase orang yang order sampai dia beli itu 85% bayar. Nah, ini sehat banget gitu untuk produk digital gitu. Nah, nanti kalian bisa melihat nih, kalau misalnya iklannya misalkan udah bagus, bisa kita lihat ya dari performance and click gitu, kita nilai dulu iklannya bagus apa enggak. Oh, kalau misalkan Mas, iklan saya kliknya murah gitu, terus CPM-nya juga murah gitu, CTR-nya tinggi gitu, udah terus bagus lah, udah nge-spend gitu, tapi cost per hasilnya masih mahal nih. Kira-kira kenapa ya? Nah, kalian lihat lagi, selain kalian lihat dari iklan, dari klik, dari CPM, dari CPC, nah kalian mesti lihat event atau peristiwa yang terjadi di halaman website kalian gitu. Kok bisa sih CPR-nya mahal? Apakah harganya kemahalan gitu atau infonya kurang jelas? Nah, itu kalian bisa lihat di conversion metric yang udah dibikin tadi gitu. Nah, misalnya di mana? Di bagian halaman landing page ada 700 orang gitu. Terus yang pindah ke sini itu cuman ada misalkan 50 orang, setengahnya dari ini gitu. 7% berarti LTV to API-nya. Apa nih kira-kira yang menyebabkan orang nggak mau pindah dari halaman penawaran ke form order gitu. Nah, itu kalian mesti lihat atau mengidentifikasi di halaman landing page kalian. Apakah harganya terlalu mahal ataukah value produknya masih orang belum tertarik gitu untuk beli gitu, apakah kurang bonus atau testimoninya juga kurang meyakinkan. Nah, itu kalian bisa improve lagi di halaman penawaran kalian gitu. Nah, nanti kalian bisa lihat gitu, mana nih yang persentasenya kecil, nanti kalian improve di situ gitu. Misalkan di halaman API-nya penambahan info pembayaran ada 100 orang. Tapi kenapa nih kok nggak ada yang masukin ke submit form gitu? Kok nggak ada yang input ke form ya gitu? Nah, itu mungkin ada yang salah di halaman checkout page kalian gitu. Mungkin pada bagian formnya mungkin terlalu berbelit-belit gitu. Misalkan kalian jualan produk digital, tapi di form order kalian suruh mereka isi selain nama, nomor HP, email, kalian juga suruh ngisi alamat dan detail-detail lainnya gitu. Nah, itu kan ribet banget. Itu juga bisa jadi menurunkan persentase orang yang tadinya dari halaman penawaran dia nggak jadi submit form gitu karena terlalu ribet gitu. Kalau bisa dipermudah, dipersimpel gitu. Coba diulik di situnya gitu. Jadi itulah fungsinya kenapa kita membuat atau membaca data juga dari event atau peristiwa yang terjadi di halaman penawaran kita gitu. Jadi kalian bisa mengevaluasi data dari segi iklan kalian, kemudian juga kalian bisa mengevaluasi dari segi landing page atau halaman penawaran kalian gitu. Gitu ya. Itu jadi untuk video kali ini cukup kayak gitu aja. Semoga kalian paham.